Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertemu di video learning journal pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali ke video learning journal untuk mata kuliah public speaking, yang mana alhamdulillah pada minggu kemarin sudah melaksanakan MK dengan secara tatap muka, alhamdulillah. Dan seperti biasa pada kesempatan di video ini saya akan menjelaskan apa yang telah disampaikan teman-teman waktu pada minggu kemarin. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah kemarin telah dilaksanakan MK Public Speaking yang mana berbeda dari minggu sebelumnya. Alhamdulillah, walau minggu kemarin tuh laki-laki yang 2 orang, perempuannya 1. Biasanya kan perempuan 1, perempuan 2, laki-laki 1. Kemarin tuh laki-laki 2 orang, perempuannya 1. Yang pertama, kalau nggak salah itu siapa ya? Beliau menjelaskan tentang yaitu jangan merasa sendiri. Jadi menurut beliau tuh bahwasanya kita itu hidup tidak sendiri loh, apalagi kita sebagai manusia yaitu makhluk sosial. Jadi yang namanya kita manusia butuh yang namanya teman. Jadi jangan merasa bahwa hidupnya itu sendiri. Beliau menjelaskan betapa beliau ingin mengikuti yang namanya school, tapi mungkin beliau memilih untuk bekerja ya. Kalau di situ beliau bercerita bahwa beliau bekerja sebagai bekerja di pekerjaan saudaranya gitu. Jadi beliau nggak bisa yang namanya ikut organisasi. Yang kedua yaitu perempuan, beliau menjelaskan tentang Wali Songo. Beliau menjelaskan tentang Wali Songo, dan menurut saya itu materi yang cukup menarik karena seperti yang kita tahu bahwasanya Islam masuk ke Nusantara ini, masuk ke Indonesia ini dibawakan oleh para Wali Songo, para pedagang. Selain para orang Timur Tengah itu untuk ke Indonesia untuk berjualan, mereka juga membawakan yaitu dengan misi yaitu menyebarkan agama Islam, jadi menyebarkan syariat-syariat agama Islam. Dan menurut saya cukup menarik dari sejarah-sejarahnya. Beliau menjelaskan tentang Wali Songo, apalagi di tanah Banten ini ada suatu sultannya itu Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang sudah kita kenal lah, kita sering, mungkin banyak yang udah yang namanya berkunjung ke sana, berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau cukup dibilang kalau untuk di Banten karismatik sekali. Siapa sih yang nggak tahu? Dan yang ketiga, teman saya satu kelas dia, yaitu Muhammad Yusuf Anwar. Beliau menjelaskan suatu disebutnya itu
keresahan mungkin ya, keresahan dari diri dia. Dia sebagai seseorang yang apa ya, eee, multi talent, bisa dibilang multi talent, bisa semuanya gitu. Kalau dia ngomong tuh, "Saya bisa semua tapi nggak ahli," gitu. Nah, sama seperti saya tuh bisa dibilang bisalah sedikit-sedikit seperti seperti inilah berbicara di depan banyak orang, mungkin ceramah seperti yang saya pernah laksanakan di Kobong tuh bisa, cuman tapi kalau untuk dibilang ahli enggak juga, belum bisa. Apalagi seperti yang lain tuh baca kitab atau pengertian ilmu-ilmu di pesantren bisa sih bisa, cuman enggak ahli gitu. Dan kemarin tuh saya disuruh ke depan juga ya, cukup mendadak menurut saya nggak tahu juga, nggak ada persiapan, ke depan juga nggak ada persiapan. Kalau sekiranya mungkin ada persiapan, Pak Adi gitu memberikan kabar kepada saya atau memberikan aba-aba besok maju gitu atau suruh ada pengajian, saya mungkin persiapan dari Kobong tuh. Kalau nggak saya baca-baca kitab atau saya mungkin bawa kitabnya ke kampus. Tapi karena itu cukup yang namanya dadakan, saya juga nggak tahu bakal dipanggil untuk maju ke depan gitu. Tapi ya mau gimana lagi. Karena saya kenapa maju aja walaupun tidak ada persiapan. Prinsip saya seperti ini. Guru saya pernah bilang bahwasanya kesempatan tidak akan datang dua kali. Jadi selagi guru yang memerintah, bahwa prinsip saya, guru mengetahui kapasitas kita. Jadi kalau guru memerintah kita jangan sekali-kali kita menolak. Mungkin di situ kita merasa tidak siap, tapi mungkin dari situ juga ada hikmah yang diberikan kepada kita bahwasanya kita, jangan sampai yang namanya apa-apa harus butuh persiapan. Kadang-kala kita harus dadakan. Jadi dari diri kita sendiri yang harus bahwasanya apabila ada panggilan atau yang dadakan, kita harus sudah bisa menguasai, kita punya materi yang mungkin udah kita kuasai. Jadi, walaupun diperintah secara dadakan, kita tetap ada yang mau dibicarakan gitu. Dan saya di situ menjelaskan, nggak menjelaskan sih saya cuman bertanya, saya tanya apa jawab pertanyaan, dan di situ ada pertanyaan seperti itu, gimana caranya kita untuk mengkode sholat yang kita tinggalkan secara sengaja gitu. Menurut saya, itu juga saya kena lupa nggak memberikan referensi ya kemarin. Padahal ada di buku Kang Santri, di buku Kang Santri cetakan Lirboyo, cetakan para santri Lirboyo. Di situ dijelaskan bahwasanya apabila kita mau melaksanakan kodo, kalau semisalkan kita tahu kodo kita ada berapa ya ya seberesnya gitu. Kata kode sholat kita 10 ya 10 sholat gitu. Tapi kalau kita nggak tahu ya seyakinnya kita, yakinnya. Kalau yakin misal udah yakin udah beres nih kodoan udah. Tapi kalau belum yakin ya terus aja. Dan saya ditanya masalah tentang apa ya? Waris. Oh ya saya lupa. Tentang waris. Tentang waris itu sesuatu yang saya pelajari sekarang. Jadi kalau ada orang yang tanya, mungkin saya kan bisa jawab banyak ya. Saya juga masih belajar gitu kalau tentang waris, karena menurut saya gini, kita belajar fikih, oke lah kita belajar fikih. Yang pertama susunan fikih itu yang pasti toharoh, masalah bab bersuci wudhu atau mandi, membersihkan najis, itu dulu yang untuk kita dipakai pada kesempatan hari-hari. Untuk sholat, kalau kebab nikah, talak, saya masih, ataupun itulah waris, saya masih gimana ya, tahu mah tahu, sedikit-sedikit saya tahu, tapi tidak menguasai gitu. Makanya kalau untuk ditanya bab waris atau yang lainnya seperti pernikahan atau apa, saya kurang bisa menjawab dengan jelas gitu. Saya juga masih sering bertanya kepada guru saya, gimana sih namanya di Kobong kita yang sering dibicarakan oleh guru kita, kalau kamu mau mengerti suatu bab hal tentang mengaji, ya harus yang namanya apa tuh?
Jangan cukup di guru doang, jadi jangan cukup di akang gitu, kalau bahasa guru saya itu, jangan cukup di akang, tapi harus mencari guru-guru yang lain. Nah, maka dari itu saya suka, gimana sih, tukar pikiran gitu sama temen yang di Kobong yang udah gede-gede, yang para alumni gitu, alumni-alumni ini di Kobong, kami sering lah tukar pikiran gitu. Saya tanya masalah apa, makanya kalau ada suatu pertanyaan yang belum saya mengerti, saya pasti tanyain sama dia. Dia orangnya care lah sama saya. Soal pertanyaan, alhamdulillah pasti dia jawab itu. Sebiasanya dia. Dan kemarin tuh saya tanyain belum ada jawaban dari dia. Masalah apa namanya waris itu, dia belum memberikan jawaban, kata dia nyari dulu katanya. Beliau teman saya dekat, dia alumni pondok saya, dan alhamdulillah, sekilas info aja ini mah. Beliau juara apa ya? Juara satu tingkat Kabupaten Lebak kalau nggak salah dia. Baca kitab. Aduh, udah lewat ini waktunya. Di video kali ini saya mungkin telat ya, karena lupa sebenarnya mah. Niatnya tuh siang mau bikin video, tapi agak males tuh, agak males, panas lagi. Malah kelupaan. Ingat-ingat sekarang ternyata belum belum bikin video learning journal nih. Dan alhamdulillah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Udah 11 menit lewat nih, udah lewat waktunya. Kan harusnya 10 menit. Gak apa-apa. Dengan ditutup, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya.